Selamat pagi Pak Menhan. Izinkan saya membuat rekaman ini untuk menjawab rilis Bapak terkait pemberitaan Polita Kuning Bakri tentang mafia Mr. M. Izinkan bersama ini saya sampaikan Pak, terima kasih saya yang sangat terdalam atas atensi Bapak, apresiasi Bapak, dan perhatian Bapak terkait pemberitaan Mr. M tersebut. Sebagai warga negara yang baik, sebagai akademisi, sebagai intelektual, sebenarnya kewajiban saya adalah bersikap kritis dalam mendukung Menteri Pertahanan dan juga Kementerian Pertahanan. Sebenarnya agar dapat bertindak bukan sekedar mewanti-wanti Pak, bahwa tidak ada tempat bagi siapapun yang dapat bermain-main dalam upaya modernisasi alutsista. Hal ini juga mengingat tugas saya sebagai masyarakat bersama KL terkait mengawal anggaran negara termasuk anggaran pertahanan. Nah, bahwa terkaitnya beredarnya Mr. M atau mafia dalam upaya modernisasi alutsista dan atau MRO itu diakui keberadaannya oleh para tokoh juga Pak. Jadi bukan cuma saya, ada Komisi 1, ada mantan Kabais, ada Deputi 5 KSP dan lain-lain. Menjadi tugas Kemhan lah sebenarnya bersama KPK dan aparat terkait untuk menggunakan seluruh perangkat yang dimiliki, membuka siapa saja Mr. M yang dimaksud. Saya ulangi Pak ya, membuka siapa saja Mr. M yang dimaksud. Jadi bukan tugas orang akademisi atau intelektual. Saya nggak punya perangkat itu Pak. Nah, Mr. M atau Madam M, Mr. X atau Madam X atau siapapun lah merupakan perkara mudah jika Kemhan dapat mengundang KPK masuk menelisik tahapan dalam proses etnis title. Jadi biarkan saja KPK Pak melakukan tugasnya dengan baik sehingga siapapun yang bermain dapat benar-benar terungkap. Dan bukan saja terungkap Pak, terhentikan, itu yang paling penting. Nah, good governance itu memandatkan adanya transparansi, di mana pertahanan dalam sebuah negara demokratis mewajibkan Menteri Pertahanannya dan Kementerian Pertahanannya melakukan transparansi dalam hal kebijakan anggaran. Patut diingat Pak, kerahasiaan pertahanan tidak terletak pada anggaran, tapi terletak pada strategi, pelatihan, taktik perang dalam menggunakan alutsista atau procurement yang dimaksud. Tanpa adanya transparansi anggaran akan sulit membangun kepercayaan karena dalam proses cabinet semua bisa terjadi Pak. Contoh sinyalemen terbukanya dari Komisi 1 DPR minggu lalu tentang Perpres dengan anggaran lebih kurang 1.760 triliun. Wow Pak, 1.760 triliun. Apakah sudah mulai tahapan yang benar? Sudahkah disetujui dan dipahami pengguna misalnya Asrena gitu kan? Apakah Komisi 1 sudah paham? Karena jika benar alokasi PLN tersebut, maka seluruh warga negara perlu mengetahui ini Pak. Kenapa? Karena ini pinjaman luar negeri Pak, maka utang ini akan yang bayar kami, warga negara, sehingga sekali lagi warga negara berhak tahu. Tentang Sudo Inhan Pak, industri pertahanan semu atau palsu, bukan bayangan seperti yang ditulis. Sudah saya sampaikan sejak era Menhan terdahulu, tidak mudah melakukan audit teknologi tanpa kementerian terkait, terutama BPK mengawalnya. Jadi sekali lagi kalau ingin mudah, segera saja audit tersebut dilakukan oleh BPK, Kemhan, dan kementerian lembaga terkait. Nah, hasil audit ini Pak, yang akan menjawab dan menunjukkan siapa saja dan apa saja BUMN dan BUMS yang masuk dalam kelompok pelaku Sudo Inhan. Sehingga sebenarnya yang saya rasa diperlukan kemauan keras itu adalah kemampuan Kemhan mewujudkan hal ini bersama KL dan terutama BPK ya Pak ya, karena BPK itu punya perangkat yang canggih untuk itu. Sebenarnya saya agak bingung Bapak mengeluarkan rilis karena saya tuh minggu lalu telah mengkonfirmasi kehadiran saya memenuhi undangan Bapak dan Pak Menhan yang disampaikan Bapak Masma Teni Rajendra, Karo Humas Kemhan. Tetapi memang last minute sebelum saya berangkat dibatalkan, ditunda. Tapi kemudian keesokannya saya menerima undangan pejabat PT TMI, Teknologi Militer Indonesia, yang menurutnya sedang mengagendakan pertemuan saya bersama Bapak besok, gitu kan. Nah untuk itu Pak, terkait hal ini, maka dengan hormat keseluruhan poin di atas mungkin kita bisa diskusikan besok Pak ya, bersama-sama Bapak di Kemhan kah, atau di rumah Bapak, atau mungkin di sini Pak, rumah saya. Kita dekat ke rumahnya sebenarnya. Nah, sekali lagi Pak, sebagai warga negara yang baik, sebagai akademisi, sekaligus intelektual, tugas saya lah menjadi seorang pendukung, akademisi yang mendukung Kementerian Pertahanan, mendukung Bapak, membenahi upaya menyusun roadmap kebijakan pertahanan negara, agar upaya modernisasi alutsista itu betul-betul dapat dilakukan dan akuntabel. Menjaga kepentingan nasional sesuai visi Presiden Pak. Presiden Jokowi menyatakan kita harus bervisi poros maritim, dirgantara dan permukaan dunia. Nah, untuk mewujudkan visi Presiden tersebut, modernisasi alutsista setelah Kementerian Inhan akan terkait sangat pada eksistensi, pada kewibawaan, pada harkat diri Indonesia sebagai bangsa yang berdemokrasi, berwibawa, berdaulat, dan terhormat. Jadi demikian Pak Menhan, sampai jumpa esok, semoga tidak ada penundaan lagi. Terima kasih. Bye.